Selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid kelas 10, 11, 12 SMA Katolik Santo Stanislaus Surabaya. Saya khusus kepada orang tua murid kelas 10, saya menyampaikan selamat datang, selamat bergabung bersama kami, keluarga besar SMA Katolik Santo Stanislaus Surabaya. Terima kasih atas kepercayaannya kehadiran Bapak Ibu di sekolah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengajak kita untuk bersyukur bersama karena sampai saat ini kita diberi rahmat Tuhan, diberi nafas hidup, kesehatan, dan juga bisa berjumpa bersama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami pihak sekolah akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan program kegiatan pada tahun pelajaran 2022-2023. Nanti para wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bidang kesiswaan, dan juga bidang humas akan menyampaikan berbagai program ini dalam rangka kita untuk pendampingan pembelajaran di kelas 10, 11, dan 12. Dan tentu ini juga mengacu pada visi sekolah ini, yakni unggul dalam kepribadian, optimal dalam intelektual. Juga dengan core values sekolah ini, yakni bertanggung jawab, disiplin, jujur, dan religius. Mengajak Bapak Ibu semua sekalian untuk bekerja sama dengan pihak kami, para guru, karyawan, untuk pendampingan para putra putri kita sehingga mereka bisa belajar dengan kondusif, dengan baik di sekolah ini, dan pada akhirnya mereka akan bisa memperoleh hasil yang maksimal yang sungguh menggembirakan hati kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan selama ini. Selamat bekerja sama di tahun pelajaran ini. Semoga segala karya kita dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Perkenalkan, saya Ibu Lili Andayani. Pada tahun pelajaran ini, saya dipercaya untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMAK Santo Stanislaus. Selamat pagi, nama saya Bu Kristiana Rate, biasa disebut dengan Ibu Rate. Saya mengajar bahasa Indonesia di kelas 11 dan kelas 12. Tugas tambahan saya adalah waka kesiswaan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua siswa dan anak-anak kelas 10, 11, 12 SMA Katolik Santo Stanislaus. Perkenalkan, saya Florentina Sukina, biasa dipanggil Ibu Flo. Saya mengajar di SMA Stanislaus untuk pelajaran ekonomi kelas 10, 1, 10, 2, 10, 3, dan 10, 4, dan juga kelas 11 IPS dan kelas 12 IPS. Untuk tahun ini saya dipercaya untuk bertugas atau memiliki tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah urusan humas dan juga koordinator kantin. Demikian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Amelia Nawati. Saya dipanggil Bu Amel. Saya adalah guru bimbingan konseling dan juga tugas tambahan saya adalah waka sarkas. Perkenalkan, nama saya Ignatius Subhan, boleh dipanggil atau disapa Ignas. Di sini saya mengajar geografi untuk kelas 10, 11 dan juga sosiologi kelas 11 dan juga kelas 12. Saya juga sebagai wali kelas 10 1. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sripa Ipang Kartopa, sarjana pendidikan, bisa dipanggil Bu Ipang. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Saya juga sebagai wali kelas dari kelas 10-2 dan juga koordinator Katolisitas. Saya Bu Gyo, saya mengajar sejarah 10, 11, 12, sejarah Indonesia. Kemudian saya juga mengajar sosiologi kelas 10 dan saya dipercaya menjadi wali kelas 10-3. Salam kenal, nama saya Dian Wida Eka Santi. Saya biasa dipanggil dengan nama Ibu Santi. Tahun ini saya mengajar fisika di kelas 12 MIPA, kelas 11 MIPA, dan kelas 10.
serta juga menjadi guru geografi di kelas 12 MIPA dan 12 IPS. Untuk tahun pelajaran ini pula saya dipercaya untuk menjadi wali kelas 10-4 dan juga menjadi koordinator kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau kegiatan P5. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anastasia Nuki Kusmastuti, biasa dipanggil Nuki. Saya mengajar kimia kelas 10, 11, dan 12 serta PKWU kelas 11 dan 12. Selain itu, saya juga mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas 11 IPA serta kepala lab kimia, fisika, dan Halo, saya Ibu Bernarda Indah Bintari, biasa dipanggil Meminda. Saya mengajar bahasa Inggris kelas 10, 11, 12, serta wali kelas 11 IPS 1. Saya Pak Heri, saya ngajar bahasa Jawa kelas 11, 12, ngajar olahraga kelas 10 sampai kelas 12. Selain ngajar, saya punya tugas sebagai pembina OSIS dan wali kelas 11 IPS 2. Terima kasih. Saya Magdalena Iriani, mengajar matematika kelas 10, matematika peminatan kelas 11 IPA dan 12 IPA. Tugas tambahan saya sebagai wali kelas 12 IPA, kepala perpustakaan, dan koordinator majalah sekolah. Saya Bu Rendri, mengajar matematika untuk kelas 11 dan 12 serta wali kelas 12 IPS 1. Tugas tambahan yang lain adalah koordinator kegiatan retret kelas 12 serta koordinator kegiatan ekstrakurikuler. Kenalkan, nama saya Pak Parlim, guru sejarah kelas 10, 11, 12 dan guru PPKN kelas 10 dan kelas 11. Kebetulan tahun ajaran baru ini saya diserahi tugas menjadi wali kelas 12 IPS 2. Terima kasih, Tuhan berkati. Dadah. Salam kenal, perkenalkanlah nama saya Wijiutomo. Kebetulan pada tahun pelajaran 2022-2023 ini saya akan mengampu mata pelajaran seni budaya terkhusus kelas 11 dan 12. Selain itu, saya juga akan mengajar pelajaran bahasa Jawa untuk kelas 10. Di samping semua itu, seni budaya dan bahasa Jawa, saya juga diberikan tugas tambahan, yaitu mengajar ekstrakurikuler melukis serta menjadi tim majalah sekolah. Terima kasih, salam kenal. Saya Dwi Diantara Pangeran, Oke, saya mengajar informatika atau TIK kelas 10 sampai kelas 12. Saya juga penanggung jawab. Selamat pagi, perkenalkan saya Bu Wiwi. Tugas saya di tata usaha. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bambang Haryono. Di sini saya sebagai tata usaha. Perkenalkan, nama saya Valentinus. Saya di SMA Stanislaus bertugas sebagai laborator. Perkenalkan, nama saya Emma. Saya bertugas di perpustakaan SMA Stanislaus. Selamat pagi, saya Bu Sisil. Saya bertugas sebagai bendahara. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, saya Ibu Winarti. Saya bertugas di UKS SMA Santo Stanislaus. Bersama kami menyongsong masa depan. Selamat pagi, selamat siang atau sore atau bahkan malam, mungkin yang nonton malam. Perkenalkan, saya Ibu Lili Andayani. Pada tahun pelajaran ini saya dipercaya untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMAK Santo Stanislaus. Bapak Ibu serta para pemirsa sekalian, saya akan menjelaskan bagaimana
pembelajaran di SMA Santo Stanislaus pada tahun pelajaran ini. Kita akan mulai dari visi sekolah. Visi sekolah kita, SMA Katolik Santo Stanislaus, adalah unggul dalam kepribadian dan optimal di dalam intelektual. Dalam hal ini, kita lebih mendahulukan mendidik dan mengajak para siswa untuk unggul di dalam kepribadiannya terlebih dahulu. Karena ini, kepribadian lebih penting, harus diutamakan. Maka kami meletakkannya di depan ya untuk visi sekolah. Kemudian misi sekolah kita yang pertama adalah menyelenggarakan proses pembelajaran yang aktif, efektif, efisien, dan menyenangkan. Yang kedua, menanamkan nilai tanggung jawab, disiplin, jujur, dan religius. Misi yang ketiga yaitu melaksanakan bimbingan dan pendampingan secara efektif dan efisien. Yang keempat, membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat berkembang secara optimal. Demikian misi sekolah Santo Stanislaus. Bapak Ibu serta para pemirsa sekalian ya, pembelajaran di SMA Stanislaus itu mengacu pada kemampuan 4C, kompetensi abad 21. Jadi para siswa diarahkan untuk kompeten di dalam hal ini. Yang pertama yaitu critical thinking skill atau kemampuan berpikir kritis. C yang kedua yaitu collaboration ya. Kemampuan siswa untuk saling bekerja sama satu sama lain. Dan yang ketiga, C yang ketiga yaitu creativity atau kreativitas. Diharapkan semua siswa SMA Santo Stanislaus itu memiliki kreativitas yang baik. Dan C yang keempat yaitu communication. Jadi diharapkan siswa itu mampu berkomunikasi dengan cara yang baik dan benar dengan siapapun, dimanapun. Dan komunikasi ini bisa tertulis, juga bisa secara lisan ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan dahulu untuk yang kelas 10 ya. Untuk kelas 10 tahun pelajaran ini SMA Santo Stanislaus memakai kurikulum Merdeka ya. Jadi berbeda dengan yang kelas 11 dan 12. Apa perbedaannya? Pada kurikulum Merdeka, pelajarnya itu akan dibentuk menjadi pelajar dengan profil Pancasila. Ya, yang mana pembelajarannya itu nanti meliputi 3 hal pembelajaran, yaitu intrakurikuler, kemudian P5 dan ekstrakurikuler. Apa itu P5? Akan saya jelaskan nanti lebih lanjut. Kemudian pada akhir kelas 10 dan semester genap, akhir semester ganjil dan akhir semester genap, nanti siswa akan mendapatkan 2 macam rapor kelas 10 itu. Rapor yang pertama yaitu rapor intrakurikuler. Di situ berisi bagaimana hasil pembelajaran mereka di dalam pelajaran-pelajaran. Dan rapor yang kedua adalah rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disingkat dengan P5. Dan pada permen yang terbaru juga include mengenai budaya kerja atau singkatannya yaitu rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja atau rapor P5BK. Kemudian berikutnya yang perlu diketahui lagi adalah bagaimana jam belajar siswa kelas 10.
Sesuai dengan peraturan dari Menteri bahwa total jam belajar siswa kelas 10 di dalam intra itu adalah 1098 jam belajar dalam 1 tahun. Itu 1 tahun ya, minimalnya. Sedangkan kalau dihitung-hitung jam belajarnya itu per minggu adalah 33 jam belajar atau jam pelajaran, yang mana jam pelajarannya itu 1 jam durasinya 45 menit gitu. Ini untuk yang intrakurikuler ya. Sedangkan untuk P5-nya total jam belajarnya adalah 504 jam belajar. Kalau kami hitung-hitung itu masuk di dalam jam pelajaran, seminggunya kami akan memakai 11 jam pelajaran per minggu untuk kegiatan P5BK tadi. Tetapi karena ini kalau ditotalkan kurang 11 jam per minggu dalam 1 tahun itu kurang, maka nanti ada hari-hari tertentu yang akan diblok untuk kegiatan-kegiatan P5. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, pengaturannya jam belajarnya anak-anak masuk dari jam 06.45 sampai dengan 14.05, di mana masing-masing jamnya itu 45 menit ya. Lalu ada istirahat 2 kali. Kemudian jam pertama sampai jam ke-7 itu nanti pelajaran, dan jam ke-8, 9 dipakai untuk P5. Ini jam belajar 1 hari seperti ini. Nah, kita lihat per minggunya berikutnya. Ini mengaturnya seperti ini ya. Senin jam pertama sampai ke-7 itu intrakurikuler, isinya pelajaran-pelajaran agama, pendidikan Pancasila, matematika, itu masuk di intra. Kemudian jam ke-8 dan 9 itu adalah untuk P5BK. Tadi P5BK itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Itu ya, jam ke-8, 9. Selasa juga demikian, Rabu demikian juga, Kamis juga sama. Nah, yang di hari Jumat ada perbedaan. Hari Jumat itu jam pertama dipakai untuk pembinaan, di mana di sini siswa diajak untuk melakukan refleksi, menonton film, diberikan pembinaan-pembinaan oleh Bapak Ibu guru untuk terus meningkatkan menuju karakter yang lebih baik. Kemudian jam ke-2 sampai jam ke-6 itu intrakurikuler, jam ke-7, 8, 9 dipakai untuk P5BK atau 3 jam. Maka totalnya di situ P5BK-nya itu ada 11 jam pelajaran per minggu. Dan pembelajaran intranya juga seperti itu. Kemudian berapa jam pelajaran yang mereka terima, apa saja, kita lihat di sana ya. Ada sedikit perbedaan dengan kurikulum 2013, terutama masalah jam pelajaran ini. Pada kelas 10 kurikulum Merdeka itu semua siswa mendapatkan semua pelajaran yang sama. Jadi belum ada peminatan atau pengkhususan. Jadi mereka mendapatkan mapel yang sama. Pendidikan agama dan budi pekerti 2 jam. Pendidikan Pancasila 2 jam. Kalau yang kurikulum 2013 itu namanya PPKN. Nah, kalau yang kurikulum Merdeka pendidikan Pancasila. Bahasa Indonesianya 3 jam, matematikanya 3 jam, fisika, kimia, biologi atau disebut dengan IPA itu mendapatkan 6 jam, masing-masing 2 jam. Lalu sosiologi, ekonomi, geografi, dan sejarah atau disebut dengan IPS itu 8 jam. Jadi kalau masing-masing mapelnya itu 2 jam pelajaran. Lalu bahasa Inggris
bahasa Inggris akan dapat 2 jam pelajaran. Pendidikan jasmani dan olahraga akan dapat 2 jam pelajaran. Lalu informatika, kalau dulu, zaman dulu itu namanya komputer. Kalau pada kurikulum 2013 itu namanya TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada kurikulum Merdeka namanya informatika 2 jam pelajaran. Lalu dapat mata pelajaran seni budaya yaitu 2 jam dan bahasa Jawanya 1 jam pelajaran. Itu yang didapatkan oleh siswa kelas 10 kurikulum Merdeka. Sekali lagi, mereka semua mendapatkan semua mapel supaya mereka bisa mengetahui benar-benar mana sih yang disukai, mana sih yang penting nanti untuk cita-cita saya, sehingga nanti mau naik ke kelas 11 mereka bisa memilih mana yang mereka butuhkan untuk menunjang pendidikan mereka yang selanjutnya. Jadi peminatannya atau pemilihan jurusan nanti menuju ke kelas 11. Berikutnya yang tidak kalah penting yang selalu disebut-sebut pada kurikulum Merdeka yaitu profil pelajar Pancasila yang disebut dengan P3. Jadi siswa angkatan ini di SMAK Santo Stanislaus itu nantinya akan dibentuk menjadi generasi yang memiliki profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Ya, di situ dikatakan ya, profil pelajar Pancasila itu adalah pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat, kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Ya, jadi mereka akan dibentuk menjadi seperti itu, pelajar sepanjang hayat. Jadi mereka tidak berhenti belajar. Oh, sudah lulus SMA, udah enggak usah belajar, enak. Tidak seperti itu. Jadi mereka akan terus memiliki keinginan, haus untuk belajar. Itu yang akan dibentuk, ya. Kemudian P5BK itu sendiri nanti akan ada dimensi-dimensi yang dimasukkan di dalam pembelajarannya supaya mereka benar-benar terbentuk karakternya. Mereka harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia apapun agamanya. Mereka juga harus berkebinekaan global. Mereka juga harus mampu bergotong royong. Mereka juga harus mandiri. Mereka harus juga punya nalar yang kritis dan menjadi generasi yang kreatif. Kemudian BK-nya itu adalah bekerja dan kepekerjaan, ya. Jadi supaya nanti lulus itu tahu apa yang harus dilakukan. Kalaupun melanjutkan studi ya melanjutkan studi, kalau bekerja ya bagaimana sih bekerja itu. Nah, itu sudah dipersiapkan. Itu untuk kelas 11 dan 12 Bapak Ibu, kita masih mengikuti kurikulum 2013 ya. Jadi mereka tidak berubah sepanjang ada di sekolah ini ya, kurikulumnya masih sama yaitu kurikulum 2013. Hanya kemarin waktu masih pandemi itu kurikulumnya disederhanakan, tetapi itu kurikulum 2013. Jamnya bagaimana? Ini perbedaannya dengan masa pandemi. Karena kalau masa pandemi itu kurikulumnya kan disederhanakan, jadi jam pelajarannya cuma sedikit supaya anak-anak bisa tetap sehat, nggak stres di rumah, pelajarannya banyak, daring, nggak ada enaknya. Nah, sekarang sudah masuk PTM, maka kembali ke kurikulum 2013
seperti ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu jam pelajarannya 1 sampai 9. Jamnya sama ya, seperti kelas 10, masuk dan pulangnya sama. Sedangkan hari Jumat perbedaannya ada 1 jam di awal pembinaan sama seperti kelas 10. Kemudian jam kedua sampai jam ke-9 itu jam intra atau pelajaran biasa ya. Jam pelajaran sama seperti kelas 10, hanya penggunaannya ini yang berbeda ya. Jadi kalau kelas 11 dan 12 jam pertama sampai 9 itu adalah mata pelajaran, karena memang jam belajarnya, jam mata pelajarannya itu berbeda. Untuk kelas 10 dan 11 ini yang harus ditempuh para siswa: intrakurikuler, pembinaan, dan ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya apa? Ada wajib, ada pilihan. Wajibnya yaitu pramuka, pilihannya itu mereka akan diberikan angket. Ada pilihan olahraga, ada pilihan informatika. Nah, nanti siswa akan diberi angket, mereka mau pilih yang mana. Khusus untuk siswa Katolik itu ada ekskul SSP yang siswa Katolik harus mengikuti itu. Ya, jadi siswa Katolik wajibnya bisa pramuka, harus ikut pramuka dan juga mengikuti SSP, lalu boleh memilih pilihan yang lain. Perlu saya jelaskan di sini untuk ekskul pramuka atau kepramukaan. Ekstrakurikuler pramuka itu adalah ekskul wajib yang sekolah mempergunakan sistem blok. Ya, artinya apa? Sistem blok itu ini akan termasuk atau terintegrasi di dalam kegiatan-kegiatan yang sekolah selenggarakan untuk nilai-nilai kepramukaannya. Contoh, siswa ada kegiatan upacara bendera. Pada saat upacara, sekolah juga akan mengambil nilai-nilai kepramukaan dari kegiatan upacara. Oke, yang kedua sekarang, siswa tidak boleh memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing capaian, pengetahuan, dan atau keterampilannya di bawah KKM. Contoh, misalkan kimia itu keterampilannya dapat 80, tapi pengetahuannya dapat 70. Padahal KKM-nya kimia kan 72. Maka walaupun keterampilannya di atas KKM, nilai pengetahuannya di bawah KKM, ini sudah terhitung 1 mata pelajaran. Begitu ya. Nah, untuk naik kelas tidak boleh lebih dari 2 mapel yang di bawah KKM. Seperti itu. Kemudian kriteria yang ketiga, menyelesaikan semua program pembelajaran di dalam 2 semester. Artinya begini, setiap siswa itu memiliki kewajiban untuk menempuh dan mengikuti semua program pembelajaran yang disediakan oleh sekolah. Upacara, retret, rekoleksi, pembinaan, dan semua mata pelajaran intra dan ekstra. Itu yang disebut dengan program pembelajaran. Jadi bukan cuman, oh saya masuk kok tiap hari kalau intra, tapi kalau pembinaan tidak pernah ikut. Wah, ini berarti belum menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Kalau sampai seperti ini ada kompensasinya ya. Jadi itu kriteria yang ketiga. Kriteria yang keempat, predikat sikap itu minimal baik.
Tidak boleh cukup gitu, tidak boleh, harus baik. Oleh karena itu Bapak Ibu kita butuh kerjasama ya. Tentu Bapak Ibu semuanya pingin anak-anak menjadi anak yang baik, generasi yang baik. Jadi kita butuh kerjasama agar siswa ini benar-benar punya sikap yang baik. Yang kelima, kehadiran tidak kurang dari 90%. Baik itu intra, ekstra maupun kehadiran di dalam program pembelajaran yang lain. Kami masing-masing guru ngitung loh. Si anak ini masuk di dalam jam saya cuman 80%. Ini di dalam jam matematika kok cuman 75%. Masing-masing guru akan menghitung itu. Ya. Dan kehadiran ini akan disampaikan oleh guru kepada siswa seandainya mereka ada kekurangan. Oleh karena itu saya menghimbau kepada Bapak Ibu orang tua siswa, seandainya ada siswa yang sakit atau punya kepentingan yang mendesak, itu bersuratlah kepada wali kelas. Karena yang dimaksud di sini ketidakhadiran itu adalah yang apa? Yang apa? Apa itu berarti tidak ada penjelasan. Kalau ada keperluan, ada surat, ini tidak dihitung sebagai tidak hadir, gitu ya. Jadi mohon ini kerjasamanya supaya tidak menyulitkan di belakang hari. Demikian untuk kriteria kenaikan kelas. Baik. Tutup aja Bu. Bapak Ibu sekalian, demikian penjelasan dari sekolah mengenai bagaimana siswa-siswi belajar dan segala ketentuannya di tahun pelajaran ini. Semoga penjelasan dari kami cukup untuk bekal bagi Bapak Ibu untuk bekerja sama dengan kami. Apabila di kemudian hari ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas, kami persilakan kita bisa berkomunikasi dengan sebaik-baiknya demi keberhasilan putra-putri kita bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Lili Andayani, mohon pamit. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua siswa kelas 10, 11 dan kelas 12. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Ibu Kristiana Ratih, biasa dipanggil dengan sebutan Bu Ratih. Saya mengajar bahasa Indonesia di kelas 11 dan kelas 12. Tambahan tugas yang harus saya emban untuk tahun pelajaran 2022-2023 yaitu sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan kembali merefresh tata tertib untuk kelas 11 dan kelas 12, serta memperkenalkan tata tertib kepada orang tua, khususnya kelas 10. Bapak Ibu, berbicara tentang tata tertib, tentu di setiap lembaga memiliki aturan yang mengikat kita. Hal ini bertujuan agar siapapun yang berada di lembaga tersebut bisa bertindak disiplin dan belajar bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Berkaitan dengan hal tersebut, saya akan kembali menjelaskan pentingnya tata tertib yang berada di SMA Katolik Santo Stanislaus Surabaya. Bapak Ibu yang terhormat, berbicara tentang tata tertib, di sekolah kita yang tercinta ada yang namanya buku pribadi seperti yang tampak pada layar. Seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian buku pribadi ini wajib dimiliki
dimiliki oleh seluruh siswa, dipakai selama 3 tahun dan dibagikan di awal tahun pelajaran. Isinya yaitu memuat semua rambu-rambu pelanggaran yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini tadi yang saya sampaikan yang ada di dalam buku pribadi ya. Jadi wajib dimiliki oleh siswa, kemudian ada aturan tata tertib, sanksi yang diberikan. Kemudian di dalam buku pribadi ini ya memuat mengenai jam sekolah, kemudian ada keterlambatan, bagaimana caranya tidak masuk sekolah, izin meninggalkan pelajaran, kewajiban siswa, larangan, serta yang terakhir adalah hak siswa. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat pelanggaran yang sering terjadi selama 1 minggu ini. Yang pertama kita melihat tingkat keterlambatan siswa. Bapak Ibu, untuk masuk pagi ya, siswa mulai masuk itu pukul 6.40, jadi bukan 6.45 tapi 6.40. Diusahakan jam 6.30 itu sudah sampai di sekolah. Kemudian pelanggaran yang kedua adalah pemakaian HP. Bapak Ibu yang terhormat, kami mengembalikan peraturan penggunaan HP seperti 3 tahun yang lalu. Jadi pada saat siswa masuk setelah doa pagi, HP dikumpulkan di lemari wali kelas. Manakala dibutuhkan untuk pembelajaran, maka HP akan kami bagikan ke siswa. Setelah itu kami akan minta kembali atau dikumpulkan kembali agar tidak disalahgunakan oleh siswa kita. Kemudian berikutnya adalah pelanggaran seragam. Ini untuk pelanggaran seragam itu tidak banyak, hanya sedikit. Kemudian untuk kelas 10 karena seragam itu sudah dibagikan lengkap, ya semua sudah terima, maka mulai tanggal 1 Agustus kami akan memberlakukan tata tertib untuk penggunaan seragam. Bapak Ibu, kemudian jangan lupa rambut untuk kerapian siswa. Murid Stanislaus tidak boleh rambutnya dicat. Makanya untuk kelas 11 dan kelas 12 sudah saya adakan rahasia dan rambut sudah mulai dihitamkan. Mulai hari Senin tanggal 1 gantian. Jadi saya akan rahasia kelas 10 mengenai rambut. Kemudian potongan rambut diharapkan rapi, tidak dibuat jalur air. Berkaitan dengan jadwal pemakaian seragam Bapak Ibu, untuk hari Senin, Selasa, dan Rabu, serta hari Kamis itu sudah tertata rapi, anak sudah mulai beradaptasi. Kemudian yang hari Jumat Bapak Ibu, mohon bantuannya, karena hari Jumat itu anak wajib menggunakan kaos berkerah, maka tolong bagi siswa yang belum memilih kaos yang berkerah, tolong dibelikan. Karena mulai bulan Agustus kami akan berlakukan tata tertib ini, dan jangan lupa bawahannya menggunakan celana jeans. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, itu tadi penjelasan singkat mengenai tata tertib yang berada di SMAK Santo Stanislaus Surabaya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan secara sekilas, kemudian dengan bantuan buku pribadi yang nanti akan dibagikan oleh siswa, orang tua bisa tahu apa saja tata tertib yang ada di SMAK Santo Stanislaus, sehingga kita bisa menjalankan bersama-sama dengan baik dan lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian berikutnya kami hanya sekedar mengingatkan kembali untuk keikutsertaan lomba ekstern siswa tahun pelajaran 2022-2023. Bapak Ibu yang terhormat, semua lomba yang bersifat ekstern yang diikuti oleh siswa wajib melengkapi administrasi dan pembayaran pendaftaran lomba. Uang pendaftaran ditanggung oleh peserta lomba. Kemudian berikutnya untuk pengumuman pemenang lomba. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan.
Yang pertama, peserta lomba resmi diumumkan oleh sekolah apabila keikutsertaannya atas nama sekolah atau dikoordinir oleh sekolah. Ada guru pembina yang diberi disposisi atau surat tugas oleh sekolah secara resmi. Kemudian ada bukti piala, sertifikat, medali, uang pembinaan dari kejuaraan lomba yang diikuti. Prestasi peserta lomba akan dicatat secara resmi di sekolah lewat data prestasi siswa oleh kesiswaan. Kemudian nantinya peserta lomba berhak diumumkan di medsos dan mendapatkan penghargaan saat kegiatan pelepasan di kelas 12 berlangsung. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua siswa kelas 10, 11, dan kelas 12. Setelah Bapak Ibu mendengarkan pemaparan dari bidang kurikulum dan juga bidang kesiswaan, maka pada kesempatan ini kami juga perlu menyampaikan beberapa pengumuman terkait dengan kegiatan yang akan kami lakukan pada tahun pelajaran 2022-2023. Bapak Ibu, kami mulai melakukan pendaftaran untuk siswa baru tahun 2023-2024 adalah mulai bulan Agustus tahun 2022. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra dan putri kelas 9, maka silakan untuk segera mendaftarkan diri. Kemudian yang berikutnya, pada kesempatan ini kami juga perlu menyampaikan terkait dengan kegiatan kami untuk ulang tahun sekolah yang ke-40, maka SMA Katolik Santo Stanislaus akan menyelenggarakan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah adanya open house yang akan dilakukan khususnya untuk sekolah-sekolah di sekitar kami. Kemudian yang kedua adalah kegiatan lomba online dan offline yang akan kami selenggarakan pada tahun ini, yang akan diikuti oleh siswa-siswi SMP se-Indonesia. Kemudian ada kegiatan bakti sosial. Kemudian kegiatan bakti sosial ini akan dilakukan pada bulan Desember dan bulan April. Lalu berikutnya ada alumni mengajar atau profesional mengajar. Ini kami juga menyelenggarakan melibatkan alumni-alumni SMA Stanislaus dari berbagai bidang. Kemudian berikutnya kami juga akan menyelenggarakan kegiatan seminar untuk orang tua. Kemudian juga akan menyelenggarakan kegiatan pengembangan keterampilan untuk siswa-siswi kita, khususnya anak-anak kelas 12 yang sebentar lagi akan lulus. Selain kami membekali mereka dengan ilmu pengetahuan, kami juga akan menambahkan dengan keterampilan yang bersertifikat. Jadi seandainya mereka tidak melanjutkan kuliah, setelah lulus SMA mereka memiliki kemampuan atau memiliki sertifikat untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Yang pertama adalah keterampilan untuk akuntansi dasar. Kemudian yang kedua adalah keterampilan terkait dengan teknologi atau komputer, dan juga keterampilan kewirausahaan. Begitu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan untuk saat ini. Semoga kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan ini sungguh-sungguh akan mengembangkan kemampuan anak-anak kita, terlebih untuk kemampuan mereka dalam berorganisasi, kemampuan mereka dalam bidang keterampilan, dan juga kemampuan mereka dalam berempati, berelasi dengan sesama. Semoga apa yang kami lakukan sungguh-sungguh bermanfaat untuk anak didik kami. Demikian Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatiannya, dan semoga kita selalu dinaungi oleh berkat Tuhan, selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih, selamat pagi.